Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahumma 'allimna bima yanfa'na wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalalah yang selalu menghamparkan nikmatnya kepada kita semua. Dialah Allah yang tidak pernah bosan, tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur, mengurus kebutuhan kita semua. Sehingga Nabi kita ajarkan, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghitsu. Aslih li kulla sya'ni wa la takilni ila nafsi tarfata 'aini. Wahai Zat yang Maha Hidup, yang Qayyum. Jadi Qayyum bisa artinya yang terus menerus mengurus makhluknya. Masya Allah. Ini ya. Jadi Allah bayangkan, tidak pernah berhenti mengurus kita. Sekian banyak makhluk di muka bumi ini, Allah selalu tanggung rezeki mereka. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu pun binatang melata di muka bumi ini melainkan Allah yang menanggung rezekinya. Bayangkan. Nah, sehingga kita tidak perlu sedih, rezeki itu tetap ada. Dan semakin kita bersyukur kepada Allah, maka Allah semakin tambahkan. Jadi sebagai seorang mukmin, ketika nikmat baca doa, alhamdulillah saya bisa sholat, alhamdulillah hari ini saya bisa makan. Kemudian kita tahu bahwa ada orang-orang yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ahlakna min qaryatin illa laha munzirun. Tidak ada satu pun negeri, kata Allah, yang kami binasakan melainkan ada pemberi peringatan yang Allah Ta'ala utus kepadanya. Ini bahwa kita harus ketahui bahwa ada negeri-negeri yang Allah binasakan disebabkan adanya dai atau ilmu yang sudah disebarkan tapi dia tidak mau mengambilnya. Makanya ikhwas sekalian, para hadirin dan para pemirsa yang selalu menyaksikan channel dakwah Minhajus Sunnah, kita diajarkan agar selalu menerima apa yang dibawa oleh para Rasul. Nah, selalu bersemangat mengambilnya. Kapan kita tidak mengambilnya, maka bisa kita juga dibinasakan. Lihat, baru-baru di Filipina, datang musibah yang besar yang menenggelamkan Filipina.
Ini menjadi pelajaran buat kita. Kemudian di Italia, di Pompei. Itu banyak orang-orang yang dihancurkan oleh Allah juga. Ya. Karena bermaksiat. Tidak mau taat kepada Allah. Jadi selama kita menjaga ketaatan, menjaga nikmat ini dengan baik, kita beriman, bertakwa kepada Allah, maka itu artinya kita mau supaya kita hidup dalam keadaan bahagia. Iya. Jadi makanya kita tidak boleh bosan belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian Allah juga ingatkan kita, hal unabikum ala man tanazzalu syayatin tanazzalu ala kulli affakin asim. Maka saya kabarkan kepada kalian tentang orang-orang yang setan turun kepadanya, yaitu orang-orang yang banyak berdusta dan banyak melakukan dosa. Nah, apa mafhum mukhalafahnya? Bahwa di dalam ayat ini menyebutkan kalau kita berpaling dari agama Allah, tidak mau mengambil peringatan Allah, maka setan itu mudah mendatangi kita, lalu menarik kita pelan-pelan ke dalam kebinasaan. Jadi kita harus menjaga ketakwaan kita. Berpaling sedikit saja dari agama ini itu berisiko besar. Allah katakan, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka kami akan berikan kehidupan yang sempit padanya. Ini banyak orang tidak sadari. Dia happy ke sana kemari, tidak memperhatikan majelis-majelis ilmu, tidak memperhatikan agama ini, tidak memperhatikan ketakwaannya kepada Allah. Yang penting happy saja. Waliyadzubillah. Padahal dia tidak sadar bahwa orang yang seperti itu Allah akan berikan hukuman yang berbahaya, diberikan kehidupan yang sempit. Jadi jangan kita melihat orang yang serba mewah itu hidupnya bahagia, tidak semua. Justru ada orang tinggal di dalam istana yang mewah, rumah yang bertingkat, serba lengkap, tapi hatinya tidak nyaman. Tidak nyaman, penuh dengan kegelisahan. Penuh dengan ketakutan. Makanya kita harus bersyukur kepada Allah. Kalau Allah bukakan nikmat hidayah ini, kita dijadikan selalu cinta kepada agama Allah, kita tidak berpaling. Itu sangat berbahagia, kalau kita di atas nikmat ini terus. Makanya kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min zawali nikmatik wa tahawuli afiatik wa fujaati nikmatik. Ya Allah, aku berlindung kepadamu
ya, dari itu, hilangnya nikmat ini dan datangnya azab yang tak disangka-sangka, dan dari ya, berubahnya kebahagiaan itu. Nah, jadi jangan sampai Allah cabut nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita. Ya. Akhirnya kita tidak sadar bahwa kita telah mengubur hidup kita di dalam kesempitan. Jadi perlu ya kita baca doa tadi. Ya. Bukan saja anak-anak pondok, orang-orang pesantren yang nyantri, yang disuruh untuk selalu komitmen di atas agama Allah, yang disuruh untuk selalu menghadiri majelis ilmu. Tapi orang yang menginginkan hidupnya bahagia, yang ingin dijauhkan dari segala musibah, yang ingin selalu agar syaitan tidak mampu untuk menguasainya, ya, maka dia akan terus berusaha menerpa dirinya, mencari di mana ada majelis ilmu, maka dia akan mendatanginya. Itu. Sekalian, Nabi yang telah mengatakan bahwa di majelis ilmu itu ada ketenangan. Itu. Apakah perkataan Nabi itu ya perlu kita ragukan? Tidak. Sebagai orang beriman harus yakin. Ya. Karena Nabi sudah mengatakan, "Ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah." Tidaklah satu kaum yang berkumpul dari suatu rumah dari rumah-rumah Allah, di mana perkumpulan mereka itu ya dia belajar agama. Itu. Yatluna kitab Allah. Mereka membaca Al-Quran. Mereka menyimak hadis-hadis Nabi ketika ada ya kajian misalnya, dia simak. Iya. Itu masuk ya. Yatluna kitab Allah. Mereka orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, wa yatadarasuna bainahum, dan mereka saling mempelajari. Ya. Makanya bersyukurlah ya para ikhwan sekalian yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang seperti ini kata Nabi, illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan diturunkan kepadanya ketenangan. Ya. Orang banyak ya berjuang mencari sakinah, tapi sakinah itu Allah pilih siapa yang berhak baru bisa dikasih. Ya. Tapi Nabi sudah mengabarkan caranya ada, maka orang yang merindukan sakinah tersebut dia akan mengambil cara tersebut. Nah, apa itu tadi? Yaitu selalu mempelajari agama Allah. Itu caranya. Jadi orang yang punya masalah di rumah, baik masalah rumah tangga atau masalah misalnya jual belinya ya
ada masalah misalnya perdagangannya mungkin kurang pembeli, obati hati dengan datangi majelis ilmu. InsyaAllah itu terobati. Iya. Sehingga kita tidak dirundung kesedihan. Itu. Atau mungkin selama ini ya ada penyakit yang sudah lama tidak sembuh-sembuh. Hadir di majelis ilmu insyaallah. Dengan yakinnya antum dengan hadis Nabi bahwa di situ ada sakinah, di majelis ilmu Allah jamin ada sakinah, yakin penyakit yang diderita itu insyaallah Allah ganti dengan kenikmatan. Iya. Makanya orang yang mencari sakinah, kebahagiaan, ketenangan bukan jalan yang Allah ridhoi, itu hanya bersifat fata morgana saja. Bukan kebahagiaan yang hakiki. Bukan. Itu ya. Makanya kebahagiaan hakiki itu Allah sudah katakan tadi ada di dalam majelis ilmu. Insyaallah. Makanya Allah juga katakan man kana yuridul izzah, siapa yang menginginkan kemuliaan, falillahil izzatu jami'a, semuanya itu ya ada pada Allah kemuliaan itu. Ya. Ingin mulia, jangan cari jalan selain dari jalan Allah. Ya. Jangan berpaling dari agama ini. Yakub ketika anak-anaknya yang membuang Yusuf masuk ke dalam sumur, apa yang terjadi jamaah sekalian? Mulai anak-anaknya satu sama lain saling menyerang. Allah cabut keberkahan pada mereka. Coba lihat. Itu ya. Makanya Nabi Yakub sendiri heran. Ini sebelumnya tidak seperti ini kehidupan kita. Iya. Itu ya. Makanya orang yang selama ini berada di atas kesusahan, coba renungkan. Ya. Renungkan baik-baik hidup kita. Apakah betul-betul hidup kita ini sudah ya menjadi tujuan kita adalah Allah Jalla Jalalah. Ada. Apakah betul-betul tertanam dalam tujuan kita adalah menggapai kemuliaan di sisi Allah, atau hanya untuk mencari ya kekayaan, atau hanya mencari kehormatan di hadapan manusia, atau hanya memperbanyak usaha ini dan itu, atau hanya membuka kebun-kebun ini sana, atau peternakan ini dan itu semua. Ingat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, Nabi sudah katakan, "Idza tabayatum bil ina wa akhastum asnabal bakar, wa raditum bizar'i wa taraktumul jihad, sallallahu alaikum zullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Jika kalian sudah berjual beli dengan sistem ina, ini salah satu bentuk perjualan, ya. Iya. Ada yang mengatakan ina itu salah satu bentuk riba, walaupun memang ada khilaf di kalangan ulama. Ada yang mengatakan boleh. Nah, itu ya. Jadi ina itu misalnya kita menjual barang kepada si A dengan cicilan. Iya. Terus dia jual lagi barangnya kepada penjual itu. Jadi pembeli tadi jual kembali barangnya kepada pembeli. Apa tadi? Penjual. Jadi pembeli tadi menjual kembali barangnya, ya.
kepada penjual dengan cara kontan. Iya. Jadi ini ada khilaf di kalangan ulama, ada yang mengatakan ini riba, ada juga mengatakan ini boleh. Iya. Tapi Nabi ingatkan, kalau kalian sudah berjual beli dengan sistem ini, ya, dan kalian sudah ridha dengan peternakan, ridha dengan pertanian, dan kalian meninggalkan jihad, tidak peduli lagi, ya, agama Allah, ya, tidak mau menuntut ilmu, tidak mau lagi ketika, ya, dipanggil berjihad, tidak mau lagi, ya. Jadi jihad itu kan ada dengan pedang, ada dengan ilmu. Iya. Ini dua-duanya dia tidak mau lagi. Iya. Maka Nabi katakan, ya, sallallahu alaikum zullan, Allah timpakan kepada kalian kehinaan yang Allah tidak akan cabut, ya, kehinaan tersebut sampai kalian kembali kepada agamamu. Waliyadzubillah. Jadi hidup itu, ya, harus menjadi target kita adalah membangun agama Allah. Yakin dengan membangun agama Allah kita akan dimudahkan segala urusan. Ya. Makanya para ulama dulu, ya, ada misalnya Abdullah bin Mubarak, dia seorang ulama, tapi dia juga tidak pernah luput dari tujuannya itu, ya, maksudnya dia ulama, dia juga pedagang, dia cari dunia juga, tapi targetnya adalah akhirat, selalu membangun agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi orang-orang yang punya target itu, dunia tidak akan menjadikan dia lalai. Nah, tidak sampai membuat dia meninggalkan majelis-majelis ilmu, berjihad, berjuang membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana-mana ketika dia melihat kemungkaran, dia selalu membimbing orang-orang itu agar di atas tauhid. Itu bagian daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Makanya jangan pernah kita absen dalam memperjuangkan agama Allah, baik dia seorang petani, ya, seorang pedagang, ya, atau seorang, ya, peternak misalnya. Nah, boleh bervariasi aktivitas kita, tapi jangan pernah meninggalkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Ya, ya sekalian ini rahmat dari Allah Jalla Jalaluh. Jadi jangan pernah kita menganggap bahwa dengan dibukanya dunia, ya, jangan pernah kita menganggap bahwa itu adalah kebahagiaan. Jangan. Ingat, ya, pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di hadapan para sahabatnya. Mereka datang berbondong-bondong salat subuh, gitu ya, yang tidak seperti biasanya. Nah, lalu kemudian orang-orang ini kan dia mendengar bahwa para mujahid telah pulang dari medan perang membawa harta ghanimah. Ya. Ini yang menjadi mereka, ini yang menjadikan mereka itu datang di masjid. Maka Nabi SAW memberikan peringatan kepadanya. Nabi katakan, bukan kemiskinan yang saya takutkan atas kalian, tapi saya takutkan ketika dunia dihamparkan kepada kalian, lalu kalian berlomba-lomba sebagaimana orang-orang dulu berlomba-lomba. Iya. Itu ya. Itu yang Nabi khawatirkan. Sehingga kalian dibinasakan sebagaimana orang-orang dulu dibinasakan. Itu. Makanya ya sekalian, jangan kita memandang bahwa dengan dibukakannya dunia itu tanda bahwa Allah memberikan nikmat yang besar. Jangan.
Dunia bisa berubah menjadi musibah. Ingat itu. Kalau kita sudah meninggalkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi silahkan antum menjadi pedagang, peternak, menjadi orang yang bercocok tanam, silahkan mau menjadi apa saja, tapi jangan pernah absen dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan harta, dengan jiwa kita. Allah pernah mengatakan dalam surah Al-Hujurat, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya yang dikatakan orang-orang yang beriman kepada Allah, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi orang-orang yang dikatakan orang beriman itu tidak gampang. Ada syaratnya. Bukan seperti orang gampang-gampangkan saya beriman. Seperti orang Arab Badui, qalatil a'rabu amanna. Berkata orang Arab Badui, saya beriman. Padahal imannya belum diakui. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Katakanlah ya Muhammad bahwa kamu itu belum beriman, tapi katakanlah kami telah berislam. Jadi ada syaratnya menjadi seorang mukmin, orang yang beriman. Apa itu? Pertama kata Allah, beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian tidak ragu-ragu sedikit pun. Jadi apa yang Allah kabarkan, apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang, jangan pernah kita ragu terhadapnya. Sedikit pun. Jangan seperti orang-orang ketika disuruh bertakwa kepada Allah, justru dia katakan kau itu pendusta. Saya guruku ada yang lebih hebat. Itu bentuk penolakan. Atau justru membalas dengan mengatakan dia itu Wahabi. Padahal dia tidak sadar bahwa dengan cara seperti itu dia telah berpaling dari kebenaran. Yang ini bisa membahayakan keimanan orang tersebut, bahkan bisa kufur. Coba kita lihat dalam surah At-Taubah ayat 65 sampai 66. Ketika ada orang yang mengatakan Nabi dan para sahabatnya perutnya seperti buncit, Nabi itu penakut, sahabat Nabi itu penakut. Padahal orang yang mengatakan ini orang yang salat, orang-orang yang mengaku beriman, tapi Allah turunkan perkaranya ini. Allah turunkan ayat menjelaskan perkaranya ini. Allah katakan wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Jika ditanya, kenapa kamu mengatakan begitu? Mereka menjawab, kami bermain-main, kami bercanda saja. Maka Allah suruh nabinya Allah suruh nabinya mengatakan kul abillahi wa ayatihi wa rusulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah ya Muhammad, apakah terhadap Allah, terhadap ayat-ayatnya, terhadap Rasulnya kalian mengolok-olok? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Tak usah kalian beralasan dengan alasan-alasan seperti tadi. Kami ini cuma bermain-main, kami cuma bercanda.
tak usah katakan kata-kata itu, karena kalian itulah kafir setelah kalian beriman. Gitu. Jadi tidak gampang menjadi seorang mukmin. Ya, harus kita betul-betul menjaga keimanan tadi itu. Beriman kepada Allah berarti jangan pernah menghina apa yang datang dari agama ini. Siapapun, ya, tidak boleh kita hina. Mengolok-olok ajaran Nabi atau Al-Quran atau Ahlus Sunnah tidak boleh. Jadi ya, karena bisa merusak keimanan kita. Itu. Bahkan disebutkan dalam surah Muhammad ayat 9, "Dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum." Ya. Karena disebabkan, ya, mereka benci terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Itu. Sehingga terhapuslah semua amalan-amalannya. Itu. Jadi orang yang tidak menjaga keimanannya bisa kembali amalannya menjadi nol, waliyadzubillah. Hilang semua. Makanya kita harus, ya, betul-betul kalau kita menjadi seorang mukmin harus menjaga keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak boleh ragu sedikit pun. Apalagi, ya, mau menghina jangan pernah. Jangan pernah kita mau menghina agama ini atau dari dakwah sunnah ini, jangan pernah kita meremehkannya. Itu. Jadi beriman kepada Allah kita harus jaga. Ya. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat, itu harus kita seiring, ya, semua apa yang kita yakini itu harus sama semua. Iya. Jangan di mulut kita nampakkan keimanan padahal hati membenci. Iya. Atau kita, ya, mengolok-olok ajaran Nabi atau dakwah Ahlus Sunnah misalnya. Iya. Jadi, ya, makanya keimanan kepada Allah itu perlu betul-betul dirawat. Nah, semoga Allah menjadikan kita termasuk dari orang-orang yang beriman kepada Allah Jalla Jalaluhu. Amin. Ingat ikhwas sekalian, orang-orang Arab Badui sudah mengucapkan syahadat. Ayah. Tapi kebiasaan mereka sama dengan dulu. Tidak ada perubahan. Nah, masih melakukan kejahilan. Nah, masih suka, ya, ketika ditimpa musibah, ya, merobek pakaiannya, menampar pipinya, bahkan terkadang mereka, ya, masih melakukan termasuk kesyirikan. Iya. Itu, ya. Makanya perkataan mereka itu Allah nafikan. Dengan perkataan mereka mengatakan kami ini orang beriman. Allah, ya, Allah menyanggah keimanannya. Allah tidak akui. Iya. Jadi itu sanggahan dari Allah. Makanya Nabi diperintah oleh Allah, ya, qul lam tu'minu, katakanlah wahai Muhammad, kalian itu belum beriman. Iya. Makanya sahabat yang mengerti ayat ini mereka berubah 180 derajat. Iya. Setelah dia beriman kepada Allah. Iya. Coba lihat. Mereka datang kepada Nabi mengatakan, wahai Rasulullah, kami tidak mau, ya, seperti Yahudi. Ketika mereka diserukan berjihad, mereka mengatakan sami'na wa asaina. Coba lihat. Sahabat betul-betul ingin menjadi orang yang beriman yang sejati. Itu. Makanya kita harus jaga keimanan itu dengan baik. Buktikan selalu keimanan kita dengan cinta kepada Allah,
menjaga tauhid kita, mengkaji sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu jadikanlah kebutuhan kita setiap hari. Di rumah, di tempat kita bekerja, jadikan dakwah itu adalah tugas kita semua, memperjuangkan agama Allah. Selalu membimbing orang-orang di atas agama Allah supaya mereka cinta kepada agama ini. Itu termasuk orang-orang yang menjaga keimanannya kepada Allah Jalla Jalaluhu. Semoga kita termasuk dari orang-orang yang selalu digolongkan dengan golongan orang-orang yang mulia, dan semoga kita dimatikan di atas golongan orang-orang yang mulia, dan semoga kita selalu dikumpulkan di akhirat bersama orang-orang yang mulia, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang selalu sami'na wa ata'na, orang-orang yang selalu berjihad memperjuangkan agama Allah di muka bumi ini, dimanapun dia berada. Itu menjadi tujuannya adalah membangun agama Allah Subhanahu wa taala. Dunia hendaklah hanya kita jadikan sebagai wasilah saja. Jangan jadikan target tujuan hidup. Ketika dicabut nikmat, kita bersedih, jangan. Tapi jadikanlah dunia sebagai kendaraan kita. Kita butuh dunia karena kita mau berjihad, kita mau menuntut ilmu, kita mau melaksanakan salat, sehingga kita bekerja, beraktivitas untuk menegakkan tujuan kita tadi. Jadi ingat bahwa tujuan yang mulia adalah membangun agama Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu insyaallah Allah akan tetapkan kemuliaan itu. Allah akan berikan terus kebahagiaan sama kita. Jadi orang-orang yang mencari jalan kebahagiaan di luar dari agama Allah itu tidak akan bisa dia dapat. Tidak akan bisa. Jadi kita harus menjaga agama ini dengan baik. Coba lihat orang-orang yang sibuk dengan dunianya, tapi dia juga selalu berjihad, selalu menyumbangkan hartanya untuk menolong dakwah ini. Dia selalu juga menghafal Al-Quran. Apa yang dia tahu dia sampaikan. Masya Allah, selalu dia ajak orang juga untuk turut serta di atas agama ini. Padahal mereka ada yang dokter, ada yang pedagang, dan macam-macam lagi, Masya Allah. Karena dia tahu bahwa dengan cara seperti itu kita akan terus mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bersyukur antum ini bisa di pesantren luar biasa, yang pernah bosan. Berangan-angan terus yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ulama mengatakan, sekiranya gelar Rasul itu bisa diraih, maka saya akan berusaha untuk meraihnya. Subhanallah. Coba. Karena gelar Rasul itu gelar yang mulia. Maka antum cukup sebagai penuntut ilmu yang selalu memperjuangkan ajaran Nabi ini, membela kebenaran, menegakkan dakwah tauhid, selalu menegakkan dakwah sunnah, supaya orang-orang kita bisa selamatkan, kita bisa diridai oleh Allah, bisa terus bahagia di dunia dan di akhirat. Semoga talim yang kita pelajari ini bermanfaat, dan semoga kita dijaga terus oleh Allah, dan semoga kita istiqamah terus, dan semoga kita dijaga dari segala gangguan, baik gangguan syaitan maupun gangguan-gangguan yang lainnya yang selalu datang menggoda kita. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.